Saya barusan melihat postingan dari Nikita Mirzani official. Di situ saya melihat ada caption, ya seolah-olah mengatakan bahwa ya beresin dulu urusanmu, kira-kira gitu ya. Jadi ini saya lihat ada sebuah pribadi yang saya duga ambivalen ya. Ambivalen itu ya itu dia. Saya justru mau ketemu Nikita Mirzani itu mau memberi ruang yang baik buat dia. Seperti apa strategi untuk mensiasati agar celah hukum yang menjerat dia sekarang itu bisa dibangun secara konstruksi hukum yang baik dan meringankan dia. Nah, jadi saya sudah komunikasi kemarin hari Kamis itu di Tahti sesuai dengan pesan dari NM, koordinasi dengan penyidik. Ya, besok saya akan coba koordinasi dengan penyidik sekaligus mengantar surat. Ya, jadi kemarin itu belum sempat saya antarkan surat karena sudah kadung kesorean di Tahti tempatnya NM, dan begitu juga dengan misalnya Mail gitu. Jadi saya juga bisa besok berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan Mail. Ya, prinsip dasar saya jelas bahwa saya ingin kasus ini diurai secara komprehensif, secara sempurna, dan memproses siapa saja yang diduga melakukan kejahatan di kaitannya dengan kegaduhan skincare, produk-produk kecantikan yang melibatkan dalam tanda kutip dugaan para owner-owner yang selama ini mereka ini patut kita duga ya memamerkan kekayaan-kekayaan mereka. Saya tidak ingin masyarakat yang telah menggunakan produk dimaksud lalu dengan permintaan maaf dianggap selesai, atau dengan menahan dan atau memproses hukum NM dan Mail itu dianggap sudah sebuah prestasi sehingga akibat hukum dari apa yang mereka lakukan selama ini dibiarkan. Itu saja. Jadi poin itu ya kalau besok misalnya ternyata hari ulang tahun dia, saya tidak tahu. Saya juga baru diberitahu itu kemarin ketika di sana, Bang, itu hari Senin itu ulang tahunnya NM. Oh iya, nah jadi tadi saya juga di WA oleh media mengatakan bahwa besok itu tanggal 17 ya, 17 Maret 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun Nikita Mirzani. Dan pada kesempatan ini ya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun, atau kalau di dalam bahasa Arabnya Yaumul Milad gitu ya, hari kelahiran. Dan semoga Nikita Mirzani semakin tenang, semakin berpikiran positif terhadap semua masalah yang sedang dihadapi, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menghilangkan hasad, iri, dengki, jika itu ada di dalam diri dia. Jadi persiapan saya untuk besok itu ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dan kalau ada juga yang mau besuk dia besok itu ya gak ada masalah. Saya sudah terbiasa hidup di tengah-tengah orang yang menjelek-jelekkan saya, hidup di tengah orang-orang yang tidak senang kepada saya, bahkan membenci saya. Tapi saya tetap berdiri pada diri saya sendiri, karena sejatinya seorang Razman itu independen untuk dirinya dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan siapapun. Begitu.
Ya, saya menyampaikan beberapa poin. Tapi yang pasti itu demi terangnya peristiwa hukum. Dan saya memang ingin menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Supaya dia pahami, ini loh, ini loh, ini loh. Jadi sama misalnya seperti Hotman kemarin, sidang itu saya sudah minta izin ke majelis. Yang mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada telinga Hotman. Itu harus saya sampaikan. Dan begitu hakim men-skor, saya datang nemui Hotman. Dan saya menyampaikan ke Hotman. Nah, setelah saya sampaikan, ditanya oleh media, baru saya jawab. Saya sampaikan pada waktu itu, saya menyampaikan ke Hotman, Hotman, kita perang, buka-bukaan sekarang di sini. Kau jangan tertutup. Ya sama dengan besok. Kalau saya sudah ngobrol ke NM, dan atau ke Mail, dan baru saya sampaikan ke media. Kalau sekarang saya nggak bisa sampaikan. Karena itu penting bagi NM dan Mail sendiri. Dan sekarang kan pemberitaan makin menyebar kemana-mana ini. Ya dugaan keterlibatan Dr. Oki, udah terang-terangan aja ini udah. Saya lihat ini, postingan-postingan dari, misalnya dari Doktif, misalnya ya. Kemudian statement dari Sheila, ya. Kemudian di DPR RI, kemudian BP POM. Nah, jadi ini sudah tidak sederhana. Misalnya Dr. Oki itu ada postingan yang yang diduga misalnya dia ada dengan lawan dengan sesama jenis misalnya. Saya nggak ngerti istilahnya apa itu ya, karena istilahnya itu beda dengan istilah yang kita tahu selama ini kan. Ini ada yang bilang dengan inisial RB, ada yang bilang dengan inisial dokter ini gitu. Nah, ini semua pengembangan opini publik yang terjadi karena adanya kasus ini gitu. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya selama ini ada bom waktu yang menunggu meledak dan sekarang sudah mulai meledak. Nah, ada sebutan misalnya Dr. L yang ya sudah pernah merasakan misalnya atau memberikan sesuatu kepada NM diduga ya. Nah, jadi ini saya kira tentu bagi orang yang pikirannya normal, ya dalam dugaan kita itu kalau kita berpikiran normal, apalagi kita orang hukum, kita punya legal mind, kalau uang yang dia berikan misalnya 4M atau sekian M, maka dalam logika kita, pasti yang dia dapat untung lebih daripada 4M, baru mau dia berikan yang 4M itu gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini saya hanya buka satu saja clue-nya di sini. Ketika saya menangani MD klinik miliknya Medina Zain, itu pernah digrebek dan saya mendampingi Medina di BAP bersama dengan Bu Ade di Bandung. Ya, waktu itu di Bandung. Nah, jadi BP POM itu kemana gitu. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan dan saya tidak ambil pusing dengan postingan Nikita Mirzani official atau dengan kata-kata si A si B, saya nggak ambil pusing. Kepentingan saya satu, rakyat tidak boleh korban dari perilaku pemilik kecantikan dan atau produk yang dijual oleh satu klinik yang berbahaya dan sudah digunakan oleh banyak masyarakat, mungkin jutaan orang, yang mendambakan memang supaya penampilan dia cantik, wajahnya cantik, ya hidungnya, bibirnya, dagunya, badannya, supaya kulitnya bening dan lain sebagainya, putih lah. Nah ini kan tidak bisa dibiarkan gitu. Jadi ini apalagi ada sebutan mafia skincare banyak bersebaran di media sosial. Lah ini mesti ditertibkan gitu. Jadi kalau ada kejahatan misalnya sekarang ini pagar laut lah, kemudian ada sertifikat yang diterbitkan lah, ada
muncul kegaduhan. Ya ini juga terjadi kegaduhan sampai ke DPR kok. Jadi kita harus support penegak hukum agar mereka ya supaya mereka berani ya melakukan investigasi dan pemeriksaan yang komprehensif agar kasus ini bisa terang benderang. Begitu. Kalau pendapat saya, kalau ditelusuri dengan baik, dengan jujur, ya seyogianya orang-orang yang disebut namanya itu dipanggil, baru nanti diperiksa perannya seperti apa. Ya masalah tersangka atau tidak itu urusan penyidik. Tapi harus dibuka transparan. Misalnya, dengan beraninya Jaksa Agung melalui Jampitsus misalnya, ya melakukan proses pemeriksaan, pendalaman, bahkan penetapan tersangka di kasus misalnya, di kasus yang terbaru Pertamina, ya itu membuat Ahok bersuara kan. Nah, kita juga minta agar banyak pihak yang kalau dia pernah menjadi korban dari Sianu, oleh perannya Sianu, oleh jembatannya Sianu, ya itu harus dibuka. Nah, bayangkan kalau yang dijual itu overclaim, misalnya itu sudah jelas melanggar aturan BP POM, resikonya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya penjual dong. Terus siapa lagi yang memproduksi? Ya misalnya produk PT Sagara misalnya. Kalau itu dari produk dia, benarkah itu dia yang yang memproduksi? Atau ada orang yang menukar jadi ini jadi itu? Di etiket biru atau apa segala. Nah, makanya tidak bisa kita berhenti pada proses penanganan perkara di NM. Justru dengan hampir setiap hari Dr. Oki menurut cerita Fahmi Bahmid di media yang saya baca, itu makin mencurigakan kepada saya. Katanya ya, Oki itu hampir tiap hari kata Fahmi. Dan bersama dia katanya. Ya ini jadi pertanyaan bagi saya. Kenapa dia tidak berani berbicara? Dulu kan dulu berani nih si Oki ini. Dulu kan ngomong dia. Sampai saya juga dibilang gak ada yang takut sama Bang Rasman. Begitu saya naikin di Instagram saya 10 juta yang nonton, dia yang nelpon istri saya video call. Ya sama dengan sekarang. Di mana dia? Kau kok sembunyi Oki? Keluar kau kan. Sekarang kau udah kau rasakan kan? Makanya hidup itu harus jujur, bos. Ya. Prinsip saya akan dalami peran Oki. Ini yang paling penting. Sampai dimanapun saya akan dalami peran Oki di sini. Dan kalau Oki terlibat, Oki harus disikat. Ini nggak main-main. Ya, itu Oki. Yang lain masih ada datanya di saya. Begitu. Kalau di mata saya, Firdaus lebih gentle daripada Hotman. Dia berani head to head, dia berani face to face. Hotman nggak pernah berani. Jangankan ngadapin saya, ngadapin Firdaus saja dia nggak bisa. Saya kalau secara kami dengan hubungan antar abang beradik, ya Firdaus itu dengan saya udah satu hati. Kami itu dipertemukan oleh satu pikiran yang sama. Dan hanya saja kemarin ada sedikit accident dan menerima risiko yang sama. Maka dengan itulah sekarang Firdaus jadi tahu orang. Tadinya kan Rasman, sekarang ada Firdaus. Kan pernah saya bilang kepada kalian. Dulu ketika hidup Alvin Lim gandeng saya. Ya. Dan ketika dia meninggal, saya sampaikan. Masih di tempat pemulasaran jenazah. Saya sudah ngomong, akan muncul Alvin Lim yang lain. Akan muncul Rasman yang lain. Benar, muncul Firdaus. Nah, jadi kalau mereka mau berdebat itu hak mereka, tetapi di mata saya Firdaus lebih gentle daripada seorang Hotman. Coba sekarang tanya kalian, di mana postingan dia? Nggak berani lagi ke klub dia kan? Nggak pernah lagi begadang-begadang, nggak pernah lagi joget-joget. Nah coba tanya di mana? Karena sudah diperintah dokter, lu itu sakit, nggak boleh begadang ya.
Dan penyakitnya itu yang saya dapat infonya ya, lebih daripada apa yang dia ceritakan itu. Nah, jadi kalau menurut saya, ya Hotman itu dia sudah harus wanti-wanti dengan diri dia. Dan ketika debat dengan saya saja waktu persidangan itu udah kelihatan dia kewalahan dan dia pucat pasi gitu. Ya itulah mungkin cara Allah menegur orang yang sombong. Menegur orang yang sombong dan angkuh gitu. Ya, iya saya tahu lah itu Andre Taulani kan. Saya udah tonton. Ya, itu kan memang yang namanya mereka memang pelawak atau mereka memang apa namanya humoris ya, untuk menghibur pemirsa. Kan kan bukan Firdaus saja yang dijadikan parodi. Dulu saya masih ingat kok Pak JK juga ada diparodikan dulu wakil presiden lagi dia waktu itu. Gus Dur juga diparodikan, Bu Megawati juga diparodikan. Nah, ya bangsa ini memang begitu. Tapi kalau diributin nanti kok Anda sensitif amat ya. Padahal itu menurut saya tidak pantas. Karena yang memparodikan itu sebagai apa dia? Dapat izin nggak dia dari yang bersangkutan? Kan tidak. Nah, terus diejek-ejek. Ya kalau dia merasa bahasa Inggris dia bagus, kenapa masih dijejek? Dia si Firdaus kan punya 1000 cara menjawab. Dia bilang bahasa Inggris gua tuh bahasa Inggris kejawen, katanya. Selesai sampai di situ. Ya kalau Anda mengatakan logat dia, misalnya cara dia, kalau dalam bahasa Arab, logatul Arabiyah, logatul Indonesia, logatul Indonesia misalnya, itu makhraj, tajwid misalnya kalau bahasa Arab, atau di dalam penyampaian Englishnya itu barangkali stylenya, ya kan ada dua, ada style Europe, ya ada style Amerika atau American style. Nah, Malaysia itu menganut itu English UK, United Kingdom. Jadi stylenya memang begitu. Jadi kalau menurut saya masalah bahasa itu hanya cara saja agar Hotman terlihat masih gagah gitu. Padahal dia sudah lunglai. Dan perhatiin aja untuk bicara di Instagram dia itu yang dari dia sendiri itu udah berkurang. Hanya tampil dia bersuara itu saya lihat itu di acara courtroom aja. Biasanya kan ngoceh-ngoceh itu orang, hampir tiap hari ngocehin orang. Karena itu abses itu efeknya ada yang lain lagi, bos. Saya udah dalami kan, percuma lah keluarga saya orang kesehatan. Teman-teman saya juga banyak. Jadi intinya, ya setelah berhadapan dengan seorang Razman, disitulah dia baru kolaps. Kan kolaps dia di situ. Dan dia mengakui kolaps. Drop. Bayangkan baru kali ini ada persidangan disiapkan oleh pihak pengadilan ambulans. Biasanya yang disiapkan itu mobil tahanan. Tahanan kejaksaan atau tahanan kepolisian. Atau mobil barakuda pengamanan. Ini ambulans, bos. Alangkah malunya dia itu gitu. Tapi masih merasa juga jago gitu. Padahal dia sudah cukup dipermalukan Tuhan. Diketahui si antero. Ya, saya bilang si antero ya karena dari Inggris ada, Jerman ada, Belanda ada, Malaysia ada, Singapura ada. Nelpon saya. Aceh, Papua, Kendari, Sultra itu nelpon. Dari Sumeneb juga Kiai nelpon. Kira-kira begitu. Oke. Ya, saya rencanakan sekitar pukul 12-an lah. Ya, oke. Thank you.